Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman semua dan dosen Vario Pranata, SPD, MPD yang saya hormati. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan berbahagia tanpa kekurangan apapun. Puji syukur kita panjatkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, serta selawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya Farana Putri sebagai moderator kelompok 6 dan di samping saya yang beranggotakan. Kenalkan, nama saya Rizky Permansyah. Perkenalkan, nama saya Fernanda Evangelista. Dan saya Bang Ayu Kanja. Saya Delara Sudah Febriana. Terima kasih kepada kelompok 6 yang telah memperkenalkan dirinya masing-masing. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Prinsip dalam Pemerintahan. Nah, untuk lebih lanjut dalam penjelasan, mari kita perhatikan dengan baik dan seksama penjelasan anggota kelompok 6. Dari presentator yang pertama, kepada Rizky kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian pemerintahan. Yang pertama, pemerintahan merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan negara atau fungsi negara. Yang kedua, secara harfiah dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan adalah hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan negara. Pengertian pemerintahan dalam dua aspek. Yang pertama, segi aspek kegiatan atau dinamika, yaitu pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, itu demi tercapainya suatu tujuan negara. Yang kedua, segala aspek struktural pemerintahan, yaitu pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Saudara Rizky ya. Iya. Sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah, tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Indonesia sekarang ini menganut sistem pemerintahan presidensial di mana adanya kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berdasarkan prinsip checks and balance. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi. Selanjutnya, sistem pemerintahan parlementer. Pada sistem parlementer terdapat dua pemimpin, yakni kepala pemerintahan dan presiden atau raja sebagai kepala negara. Selanjutnya, sistem pemerintahan demokrasi, di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Selanjutnya, Baik, saya akan melanjutkan prinsip dasar pemerintah. Ada beberapa prinsip pemerintah, dasar pemerintah antara lain transparansi, penegakan hukum, partisipasi, responsif, konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategis. Prinsip-prinsip ini dapat dijadikan dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih guna tercapainya kemaslahatan bersama.
Prinsip dasar pemerintahan parlementer. 1. Bersifat kerajaan. 2. Raja atau ratu hanya sebagai kepala negara, sedangkan yang menjalankan pemerintahan adalah Perdana Menteri. 3. Parlemen sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebut. 4. Perdana Menteri memiliki hak prerogatif atau hak istiqlal menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Beberapa negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, yaitu yang pertama Jepang, Inggris, Malaysia, dan Singapura. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Dela. Selanjutnya, prinsip dasar pemerintahan presidensial. Yang pertama yaitu pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan ini diperlukan untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan yang hanya ada pada satu orang saja dan menghindari otoriter, agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Yang kedua, tanggung jawab presiden kepada rakyat, bukan kepada parlemen. Dalam sistem parlementer berkelanjutan, pemerintah sangat bergantung dengan dukungan parlemen, karena dalam sistem parlemen eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen, sehingga kewenangan penuh berada pada parlemen dan sewaktu-waktu parlemen dapat memberhentikan atau melengsarkan eksekutif. Sedangkan sistem pemerintahan presidensial ini menempatkan tanggung jawab presiden langsung kepada rakyat, bukan kepada parlemen. Dalam hal ini, eksekutif dan legislatif tidak bisa saling intervensi satu dengan yang lain, karena eksekutif dan legislatif sama-sama dipilih langsung oleh rakyat dan kedudukan kedua lembaga ini sejajar. Yang ketiga, presiden tidak di bawah perintah parlemen. Dalam sistem ini tidak ada perbedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Oleh sebab itu, fungsi eksekutif menjalankan fungsi ganda. Yang keempat, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Dalam sistem kabinet presidensial, para menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden, sehingga yang berhak memberhentikannya adalah presiden. Selanjutnya, prinsip dasar pemerintahan demokrasi. Ada 10. Yang pertama yaitu kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak asasi minoritas. Yang kelima, jaminan hak asasi manusia. Yang keenam, pemilihan yang bebas, jujur, dan adil. 7. Proses hukum yang wajar. 8. Pembatasan pemerintah secara konstitusional. 9. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. 10. Memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari kami. Lanjutkan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada presentator dari kelompok 6. Nah, baiklah, selesai sudah penjelasan yang telah dijelaskan oleh presentator. Maka dari itu kami membuat sesi pertanyaan dengan 2 pertanyaan. Baiklah, kepada kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisi Dwi Putri dari kelompok 7 ingin bertanya kepada kelompok 6. Negara-negara mana yang menganut sistem presidensial dan parlementer? Baik, sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 7 perwakilan dari Messi. Dan sebelum kelompok 6 untuk memberikan jawaban, nah dari Messi kita tampung dulu dan kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Kepada pertanyaan kedua kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Rehnafis dari kelompok 4. Pertanyaan saya adalah, apakah sistem pemerintahan Indonesia sudah baik? Dan apakah perlu dipertambah atau dirubah sistemnya? Terima kasih. Lihat video. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Messi. Negara yang menganut sistem presidensial adalah Indonesia, Brasil, Kolombia,
Argentina, dan lain-lainnya. Negara yang menganut sistem parlementer adalah Inggris, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Singapura, dan lain-lainnya. Sekian jawaban dari saya. Apakah Messi mengerti? Kelompok 6 untuk memberikan jawaban kepada kelompok yang bertanya berikutnya. Kepada kelompok 6, dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fadil. Apakah pemerintah di Indonesia sudah baik dan perlu ditambah, akan ditambah atau tidak? Sistem pemerintahan di Indonesia saat ini sudah benar, sudah baik, dan tidak ada yang bertentangan dengan agama. Oleh karena itu tidak perlu ditambah atau dikurangkan lagi. Sekian dari saya. Sudah puas? Baiklah, terima kasih kepada anggota kelompok 6 sebagai presentator, dan maka dari itu saya menarik kesimpulan dari prinsip dasar pemerintahan ini. Prinsip pemerintahan ini adalah hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang negara. Dengan ini, prinsip pemerintahan negara di Indonesia sekarang dalam menganut prinsip pemerintahan presidensial. Sekian dari kelompok 6 presentasinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.